yudhiba ankum ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Ahlul bait itu siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya ahlul bait itu? Menurut pendapat Keluarga ulama Nabi. muktabar. Menurut pendapat ulama muktabar, siapa sebenarnya ahlul bait itu? Saya minta penjelasan kesampaian saya. Siapa sebenarnya, Gus? Ya. Ahlul bait dalam ayat itu Siapa itu sebenarnya? adalah keluarga Nabi. Iya, siapa Ahlul bait yang itu keluarga keluarga Nabi yang mana itu? Ya sabar dulu, saya kan Iya, iya. pelan-pelan menjelaskannya saudara. Sabar, Iya, iya, silakan, silakan. sabar. Ya, iya, silakan. Iya, Ahlul Bait di situ itu adalah keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu diantaranya para istri Nabi. Ahlul Kisah itu terdiri dari Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Ya. Rasulullah itu sendiri. Lain daripada itu termasuk Bani Hashim, Bani Muthalib, al-mawjudina fi zamanihi. Itu keterangannya. Yang hidup pada zaman itu ya, ya Gus ya. Iya. Iya. Nah, itu yang termasuk dalam apa namanya yang dibahas di ayat itu. Iya, 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 iya. Makanya akan kelanjutan ayat Ya kan? itu. Teruskan Gus, teruskan. Teruskan Gus. Kelanjutan ayat itu kenapa? Kan wa yutahhirukum tathira. Iya. Dan disucikan Makanya kan- kamu semua ahlul bait dengan suci-sucinya. Makanya orang-orang yang bentar Ibu ya, saya ngomong sebentar. Makanya orang-orang yang mereka ahlul bait tapi mereka ahli maksiat, ahli dosa, bahkan bukan Islam. Berarti mereka bukan ahlul bait ya Gus ya. Loh, Ahlul Bait itu enggak ada Pak yang seperti itu. Ahlul Bait itu kan sudah dikategorikan kan. Orang-orang yang beriman dari kalangan keluarga Nabi Iya. yang hidup sezaman dengan Nabi. Oh Itu iya, Ahlul iya, Bait. iya. Iya. Berarti mereka yang Walaupun- sekarang mengaku ahlul bait bukan ya Gus ya. Oh, itu sebenarnya nisbah, artinya itu keturunan Ahlul Bait, min dzurriyyati Iya. Ahlul Bait. Gitu. Iya, benar. Teruskan silakan Gus. Iya, jadi bukan Ahlul Bait itu bukan yang ada sekarang. Yang sekarang ini adalah dzurriyyati Ahlul Bait. Iya. Keturunan daripada Ahlul Baitnya Nabi. Iya, betul. Saya percaya itu. Saya percaya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Ki Arza, sehat Ki Arza. Alhamdulillah. Pengantin baru. Satu lagi Gus, saya mau nanya Gus. Satu lagi. Monggo. Satu lagi. Kan zuriyah dari Ahlul Bait itu kan bukan cuman apa ya, kan banyak ya Gus ya. Saya banyak kenal di Kuala Lumpur namanya Al-Jilani Gus, orang Maroko. Apa Al-Jilani termasuk apa zuriyah Ahlul Bait Gus? Al-Jilani yang dari Mesir, dari Kairo. Saya cuma nanya ya, mau nanya. Iya. Saya nggak tahu ya. Kalau per individunya saya nggak tahu. Cuman kalau marga Al-Jilani Marga. jelas. Marganya Kalau Al-Jilani. iya, kalau marganya Al-Jilani itu jelas. Karena beliau makanya- itu marga Al-Jilani itu adalah nisbah kepada keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Iya, makanya Gus ya, makanya nanya kesampaian saya lebih paham tentang itu. Soalnya saya kenal dengan marga Al-Jilani itu di Kuala Lumpur selama 36 tahun Gus. Saya kenal dengan mereka. Iya. Mereka orang-orang yang jujur, orang ahli ibadah. Saya pernah beberapa kali nanya dengan mereka yang namanya Osama Al-Jilani. Iya. Osama, saya gunakan bahasa Melayu, Osama. Iya. Buat apa kamu nanya ke situ? Orang tidak nilai dari keturunannya, kata-kata beliau. Takwanya yang dinilai. Untuk apa kau tanya-tanya? Mau ngomong gitu ke saya. Ada 3 orang yang saya tanya, semuanya marah, nggak ngaku dia. Memang nggak ngaku. Iya. Al-Jilani ini alim kok, walaupun nggak alim, mereka punya apa ya? Punya kredibilitas yang satu konsisten dalam hidupnya, jujur, berkata benar, kemudian pemaaf, orang bisnis ya, ahli ibadah,
kemudian ahli sedekah orang-orang itu yang saya kenal selama 36 tahun. Ya. Ciri-ciri mereka gitu. Ciri-cirinya. Memang mereka, saya tanya Al-Jilani dari mana kan saya. Ya. Apakah termasuk ahlul bait dan apa termasuk dzurriyyatur rasul dari ahlul bait? Kan saya pertanyaan saya gitu. Iya. Ya, intinya begini, semua yang ada di zaman kita ini atau setiap keturunan daripada Kanjeng Nabi yang ada setelah wafatnya Kanjeng Nabi itu bukan ahlul bait lagi, iya. tapi dzurriyyah, Iya. keturunan daripada ahlul bait. Saya tanya lagi, apakah mereka yang hidup sekarang ini yang termasuk dzurriyyah dari ahlul bait, apakah biasa menerima zakat, menerima sedekah? Apa normal gitu? Apa ikut ahlul bait yang nggak boleh menerima zakat? Kalau hukum asalnya itu ahlul bait dan keturunannya itu tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh diberikan zakat. Itu kan ada hadisnya Kanjeng Nabi itu yang sahih itu. Ketika Kanjeng Nabi itu melarang ahlul baitnya itu untuk memakan makanan yang dari sedekah orang saat Iya, banyak sempat dia membaca itu. mengatakan, Iya, pernah baca. ya kan alasannya kan begini. Iya, pernah baca itu saya. Ya, inna hadhihi shadaqat la Ya. tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Betul. Ya kan? Li'annaha awsakhun nas gitu. Betul. Nah, itu ada pengecualiannya, illa in qata'a al khumusul khumus. Kecuali kalau khumusul khumus itu sudah tidak dia terima lagi. Nah, khumusul khumus ini kan 1/5 dari harta rampasan perang kan. Khumusul khumus ini. Nah, kalau zaman sekarang Ada itu. itu bukan harta rampasan perang lagi, tapi para ulama seperti contoh di Indonesia ini ya, dalam organisasi NU ya, Ya. itu hasil keputusan Bahsul Masail itu adalah khumusul khumus bisa diambil dari hasil pajak bumi bangunan dan hasil sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah. Itu diberikan kepada dzurriyyat ahlul bait ya. Iya. Oh iya. Nah, seumpamanya di suatu negara itu ada dzurriyyah daripada ahlul bait yang kemudian tidak mendapatkan khumusul khumus dari pemerintahnya, maka dia boleh menerima zakat gitu. Ya. Makasih Gus. Makasih. Terima banyak. Siap, sama-sama. Saya pribadi Gus, saya minta maaf ya Gus ya. Iya. Saya pribadi sejak 2019 ketika Rizik siap mencaci maki, saya nggak percaya dia tuturan Nabi. Sedikit pun nggak percaya saya. Oh, bahaya tukang baca ini. Ketika ngomong Jokodo goblok, istana iblis, kemudian menteri agamanya sesat. Nggak percaya saya. Nggak percaya. Padahal saya nggak alim, bukan orang alim saya. Walaupun pernah di pesantren, saya nggak alim persoalan nasbi, nggak tahu saya. Makanya nanya ke sampean. Dan saya membandingkan Al-Jilani yang pernah saya kenal 35 tahun di Kuala Lumpur. Iya. Saya tanyakan, beliau nggak pernah ngaku, marah ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin gabung. Ya silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya memang kalau kita mau menyimak ya atau menelaah kembali pendapat daripada jumhurul ulama minal mufassirina tentang surat Al-Ahzab ayat 43 itu kan nggak salah ya. Iya. Yang tadi itu innama yuridullahu 33 Gus. Al-Ahzab ayat 33. Ya. Iya. Itu makna ar-rijsa di situ. Itu maknanya adalah Allah itu akan melindungi dan menjauhkan ahlul bait dan keturunannya dari 3 hal. Yang pertama itu kemungkinan berbuat dosa-dosa besar. Ya. Seperti contoh
apa namanya, Merampok, berzina, ini min isbil kabair, Gus. minum Berzina, minuman berjudi, keras, minum arak, membunuh. Tuh. membunuh. Nah, Itu min kemudian yang isbil kedua, kabair itu. ya, kemudian yang kedua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemungkinan dia itu terjangkit virus penyakit munafik dalam diri. Nah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, Ahlul Bait dan keturunan Nabi itu akan dijaga dari kemungkinan murtad atau syirik gitu. Benar, percaya. Kalau kita runut ke belakang, tahun sekitar 64, Yaman Selatan kan negara komunis, Gus. Yaman Selatan. Pemimpinnya ya kelompok Ba'alawi itu pemimpinnya kalau kita baca sejarah betul-betul. Coba runut ke belakang. Tahun 64 itu. Ya. Pemimpinnya dari Al-Idrus, Al-Habsyi. Dari situ saya bukan alim, ahli kita, bukan ahli apa, kayak sampean bukan ahli nasab saya. Cuma saya membaca sejarah ke belakang. Ya. Itu yang saya baca. Kok ada ya Ahlul Bait itu murtad menjadi ketua partai komunis? Itu yang saya buat tidak percaya. Ya saya nggak percaya sih. Bukan dukun iman, bukan dukun Islam. Betul. Percaya, yang percaya silahkan. Tapi sejak 2019 saya memang nggak percaya saya. Sebab saya walaupun nggak alim, saya banyak kawan di Kuala Lumpur selama 36 tahun. Iya. Murata kawan saya Al-Hasani, Al-Jilani. Dari apa? Dari Mesir. Di Gresik ada Al-Jilani, tapi diam-diam orangnya. Saya itu percaya ya. Saya percaya. Sebentar Bang Tokang. Ya. Saya percaya mereka itu dipertanyakan begitu. Banyak masalah mereka Gimana? lakukan. Maksudnya gimana, Gersa? Lanjut Gus, lanjut Gus. Maksudnya gimana, Gersa? Oh, sinyal ini. Mungkin kayaknya. sinyalnya putus-putus. Bang Tokang. Ya, sinyal. Sinyalnya Gersa itu. Putus-putus suaranya Gersa. Gak ada Ya. suaranya sampean. Awan nih, awan. Makasih jawabannya Gus, makasih. Sama-sama. Sampean tinggal di mana Gus Hasan? Saya pengen silaturahim saya. Saya sering ke Sidogiri itu sebulan 2 kali saya. Oh ya, Iya, Gas Pasarian. saya aslinya Bangkalan Madura, cuman berdomisili di Jogja. Asli orang Madura ya Gus ya? Asli Madura. Madura Bangkalan ya? Bangkalan kelahiran saya. Sekarang domisilinya di mana? Di Jogja. Saya kira dekat-dekat di Pasuruan sampai ya. Kalau tak saya Oh, silaturahim. enggak. Silaturahim kan kalau apa Gus ya? Silaturahim aja kok. Kalau ke Pasuruan itu kalau lagi dipanggil sama Kiai baru saya ke Pasuruan. Ya siapa Gus? Kiai Mas Nur Hasan Ghazi. Itu rapat dengan saya itu Gus. Iya. Rapat dengan saya itu beliau. Iya. Sekarang jarang berhubung sudah berapa bulan. Iya. Udah cuci kaki. Kepleset mantap. Ayo yang lain silakan. Persoalan saya sudah tuntas. Makasih Gus ya. Sudah tuntas ya. Makasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Bang Tokang. Ya. Kalau Arza itu percaya ya. Mereka itu Ba'alawi saya percaya ya dipertanyakan begitu. Ya pendapat masing-masing ya. Kalau saya sejak 2019 nggak percaya walaupun saya nggak alim. Iya. Mereka itu ya. Ya makanya gini loh kalimatnya. Saya itu percaya mereka itu klaimnya itu percaya dipertanyakan.
Kan? Ngomong apa Gerza ini? Enggak paham saya kadang-kadang. Gimana Kiai? Gimana Ustaz? Mungkin deh itu Mana Gus sinyalnya. Arsa? Coba gimana? Iya, klaim-klaimnya itu saya percaya dipertanyakan. Oh gimana itu? Kepercayaannya dipertanyakan. Gimana itu kepercayaan dipertanyakan itu? Iya, klaim-klaim mereka itu saya percaya dipertanyakan. Sampai menggunakan bahasa terlalu Anda itu penyusunan kalimatnya salah ya. terlalu tinggi bahasanya ini. Kalau tidak mau dikatakan salah, ada yang kurang. Harusnya begini, saya percaya bahwasanya klaim-klaim mereka itu sedang dipertanyakan. Kan sedang. Baru paham orang itu. Enggak. Kalau dipertanyakan itu tidak pakai tanding aling-aling, wes. Langsung itu, to the point begitu. Loh. Wong buktinya orang-orang pada tidak paham. Artinya kan berarti maaf ada faidatan itu karena kurang kalimat. Gimana jenengan ini? Oh enggak, kan sudah jelas. Ya, itu ada apa namanya, ada subjeknya, ya kan? Kemudian subjek itu menggabung kepada apa namanya itu tujuan daripada objeknya itu. Siapa ini? Percaya palsunya. Ini yang bawa langsung loading, percaya palsunya katanya. Cerdas ini Bang Bagus, langsung loading Bang Bagus. Ini Bang Dila ya. Di Bang Malaysia Dila? banyak Gus, marga itu Gus di Malaysia. Marga Al-Habsyi, Al-Idrus banyak. Tapi di sana enggak ngaku-ngaku enggak. Orang panggil kadang-kadang panggil Ustaz. Kalau alim, kalau kaya dipanggil Datuk. Kemudian kalau enggak kaya dipanggil biasa-biasa. Kalau enggak apa enggak ada yang sana mengaku itu benar enggak ada. Iya. Bang Nggak ada. Tukang ya. Kalau kaya dipanggil Datuk ya. Kalau enggak Iya, di kaya sana. dipanggil Gantuk. Kalau alim dipanggil Ustaz atau Tuan Guru. Iya. Erza ini kok bisa lari ke ngantuk-ngantuk, ini apa Ya kalau kan gini Gus, kalau kaya dipanggil Datuk Gus. Berarti kalau enggak kaya dipanggil Gantuk. Bagi nama biasa. Tapi kok biasa aja Indonesia di sana biasa. di Indonesia kok dipuja-puja yo. Saya nggak tahu saya. Saya kan kenal beberapa Ya. orang bawa Grab ya. Saya tanya, mukanya muka Arab. Ini saya tanya, ada marga apa? Iya, saya marga Al-Habsyi katanya. Tapi nggak ditulis Al-Habsyinya di Dikasih belakangnya. duit ya. Nama Habibnya kan masalah nama itu kan kearifan lokal bagi saya itu. Iya. Kearifan lokal. Di Malaysia kadang-kadang dipanggil Said orang itu. Tapi nggak ngaku-ngaku kayak Indonesia, enggak. Ini teman-teman, pada malam hari ini tuh saya ingin mengajak panjenengan semua itu ya untuk mengkaji argumentasi yang mereka gunakan. Salah satunya adalah kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibiyyin. Nah, kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibiyyin ini adalah kitab baru, teman-teman. Ya. Ini kitab baru yang dicetak ya pada tahun 2022, teman-teman. Baru. Kemarin. Ya. Nah, ini ditulis oleh Sayyid Salim bin Abdul Latif Al-Halabiyah As-Sabsabi Ar-Rifai Al-Husaini. Nah, isinya daripada kitab ini itu adalah ya, bahwasanya menceritakan atau menyebutkan keluarga-keluarga keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa Yang sallim pada wa barik halaman alaihi. 98 itu menyebutkan tentang keluarga Ba'alawi. Tuh.
Nah, terus lanjut Gus, lanjut Gus. Ini halaman 98 ya. Ya, lanjut. Jadi kita akan bahas ini, apakah kitab ini bisa dijadikan argumentasi dalil di dalam membela keabsahan nasabnya Ba'alawi atau tidak. Nah, ini malam ini kita akan kaji teman-teman ya. Yang belum ngerokok silahkan disiapkan rokoknya dulu, yang belum bikin kopi silahkan bikin kopi dulu biar enak gitu teman-teman. Nah, malah biar penasaran ya Zra, karena sampean kan 300 kata mutiara. Artinya begini teman-teman, saya itu ingin menunjukkan ya betapa mereka ini ya, melakukan berbagai macam hal secara serampangan. Artinya begini, tidak semua kitab itu bisa kita jadikan argumentasi dalil. Ya, Sebelum daya. kita mengetahui sumbernya dari mana, kredibilitasnya seperti apa, validitasnya apakah bisa diterima, kan begitu. Sementara kemarin di dalam kitab Rosail fi ilmil ansar itu kan kita sudah mengkaji tentang masalah sanad periwayatan di dalam ilmu nasab itu bagaikan sanad periwayatan di dalam ilmu hadis gitu ya. Di mana di situ sebutkan kan al-ansabu lil bashar kal asanid lil khabar. Ya. Nah, itu kan sudah kita bahas itu. Bahwasanya keserupaan antara ilmu nasab dengan ilmu hadis itu adalah pada sanad periwayatannya. Fakama anna nasaba yatabayyanu bihi al-khabar al-mawsulah wal maqtu'ah wal mu'dalah wal mu'allaqah was sahihah wal dha'ifah wal mawdu'ah, kan begitu. Sebagaimana isnad di dalam ilmu nasab itu akan menjelaskan isnad itu akan status daripada khabar hadis itu apakah mausul, maktu, mu'dhal, mu'allaq, sahih, dhaif, maudhu. Begitu juga ilmu nasab gitu loh. Fa innan nasaba yakunu mithlahu fi tabyini dzalika min ad-da'awa an-nasabiyyati ala wajhil umumi, kan begitu. Ilmu nasab juga demikian, sama seperti ilmu hadis di dalam menjelaskan ya status pengakuan-pengakuan, pengklaiman-pengklaiman nasab secara umum. Yang kudun nasabatu kullama yasiluhu, yang mana seorang ahli nasab itu akan memeriksa, akan meneliti setiap informasi yang dia terima. Wala yataqabbalu syai'an illa ba'da naqdihi, dan tidak akan ulama nasab itu menerima begitu saja semua informasi dalam bentuk apapun kecuali setelah dia menelitinya. Wa illa kana qassaso, kan gitu loh. Kalau tidak, maka cerita itu hanya sekedar sosok gitu loh. Artinya dongeng gitu. Do pak boleh lah kesoan. Iya. Loh, kan wa illa Bukit kana Safa Marwan. qassaso, kan gitu. Sosok iya dongeng. Makanya orang itu suka dongeng iya. Iya, betul. Betul suka dongeng, turunkan rantai emas dari langit, turunkan susu dari langit, Iya. hujan susu. Maka suka dongeng orang gitu karena kau sosok memang. Gitu. Benar itu. Nah, jadi teman-teman, kembali kepada kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibiyin ya. Pada halaman 98 ya.
ini disebutkan nasabu ali Ba'alawi. Nah, silsilah nasabnya keluarga Ba'alawi. Lanjut Gus, lanjut. At-tabaqatul khamisatu. At-tabaqatul khamisatu. Ya. Urutan yang kelima, Alwi bin Ubaidillah, tsummal ula al-Husaini, nisbatan ila Sayyid Alwi ibn Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir, ibn Isa ibn Muhammad ibn Ali al-Uraidi ibn Ja'far as-Sadiq ibn Muhammad Bakir ibn Ali Zainil Abidin ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Min ahlil qarnil khamis takdiran. Ya. Jadi Alwi bin Ubaidillah ini adalah orang yang hidup di abad kelima perkiraannya. Min ahlil qarnil khamis takdiran. Nah, kemudian sumber referensinya kitab ini menyebutkan nasab Ba'alawi itu apa? Nah, jadi jangan hanya melihat tulisannya, sumber referensinya. Nah ini, wa mimman nasso 'ala nasabi syarif, dan di antara orang yang memberikan keterangan 'ala nasabi syarif terhadap nasab mulia, nasabnya Nabi ini ya, lihadzal baiti, terhadap keluarga ini, ya keluarga Ba'alawi maksudnya. Au dzakara ahadu abnaihi bisiyadati wasyarafi, atau di antara yang menyebutkan salah satu di antara keturunannya bisiyadati, dengan gelar sayyid, wasyarafi, dan syarif. Yang pertama teman-teman, Al-Janadi, seorang tokoh sejarawan yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, wafatnya 732. Fi kitabis suluk fi tabaqatil ulama'i wal muluk. Di dalam kitab As-Suluk ya, zakara tarjamata Syekh Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Jadid Ba'alwi. Ya, di mana As-Suluk itu telah menyebutkan biografi Syekh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Ba'alawi. Wa rafa'a nasabuhu ilal Husaini ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, yang nasabnya itu terangkat sampai bersambung kepada Sayyidina Husain, putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Nah ini yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Jadi rujukan utamanya kitab ini di dalam menyebutkan nasabnya Ba'alawi, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, karya daripada Al-Janadi, seorang sejarawan, bukan nasabah. Nah, bagaimana kita menanggapi ini? Nah, mari kita kembali kepada kitab Rosail fi Ilmil Ansab. Nah, di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab, halaman 60 berapa ini ya, sebentar ya teman-teman. Ini teman-teman, halaman 60. Oh, bukan 60 berapa ini ya, sebentar teman-teman. Insyaallah lupa kayaknya. Ini teman-teman. Kok ke sini? Mana ini? Saya lupa halamannya. Jadi dalam kitab Rosail itu ya ada bab yang menjelaskan tentang amma madzannul wad'i wal kadhibi
fil ansabi. Adapun indikasi-indikasi pemalsuan dan kedustaan di dalam silsilah nasab, fanajiduhu, maka kita akan menemukannya di mana kutubut tawarikh, kitab-kitab sejarawan, ya, kutubut tawarikh, ya, kutubul muarrikhina, kitab-kitab sejarawan, alladzina la dirayata lahum bi'ilmin nasab, yang mana dia itu tidak melakukan studi, tidak melakukan pembelajaran bi'ilmin nasab, tentang ilmu nasab. Nah, wa amma ahlud dirayati minhum, dan apabila para sejarawan ini memang dia itu termasuk kalangan orang yang fokus di bidang studi ilmu nasab, fakutubuhum khaliyatun minal wad'i wal kadhibi, maka kitab-kitabnya itu tidak akan terdapat kepalsuan dan kedustaan di dalam menyampaikan informasinya. Wa in alimu bil kadhibi, dan apabila ternyata mereka mengetahui adanya kedustaan, fa innahum yambihuna alaihi, maka mereka itu akan memberikan keterangan, memberikan peringatan bahwa apa yang dia tulis ini tidak benar, gitu. Kenapa? Wa ala ayyi halin fa innan nasabata bi buhut tahqiq wa tadqiq wa tahrir hatta yatma'innu qalbuhu, hatta yatma'inna qalbuhu. Dan dalam situasi kondisi apapun, karena sesungguhnya para ahli nasab itu, ya, kebiasaannya itu adalah, atau tabiatnya, ya, adalah meneliti, mengoreksi, dan menguraikan, sehingga hatinya itu akan menjadi tenang ketika memasukkan informasi itu di dalam catatan-catatan kitab sejarahnya. Itu, teman-teman. Nah, kita kembali kepada kitab Tabaqatun Ashraf At-Talibiyin tadi, di mana, ya, Ar-Rifai ini di dalam menulis kitab ini yang diterbitkan pada tahun 2022 ini, ketika menyebutkan nasabnya Ba'alawi, sumber referensi utamanya adalah kitab sejarah, yaitu Al-Janadi. Nah, artinya apa? Si penulis kitab ini, ya, laisa min ahli dirayati bin nasab, dia bukan orang yang memahami ilmu nasab. Kenapa? Kok bisa memasukkan referensi dari kitab sejarah untuk mencatat nasab orang? Padahal itu dalam ilmu nasab termasuk indikasi pemalsuan dan kedustaan. Ya kan? Nah, orang kemarin yang datang ke sini, ini yang ngarang Sayyid gitu. Nggak ngerti nih. Nah, begitu teman-teman. Makanya saya kemarin katakan, tidak semua kitab itu bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa. Harus diteliti dulu, harus dikoreksi dulu. Ya kan? Bagaimana redaksi penulisannya, kemudian sumbernya dari mana. Kan begitu. Nah, kemudian itu yang pertama, teman-teman, ya. Alasannya ini orang tidak mengerti ilmu nasab tapi mencatat nasab orang. Buktinya dia mengambil referensi dari kitab sejarah, yang mana kitab sejarah itu dalam perspektif ilmu nasab menjadi indikasi dari kepalsuan dan kedustaan. Alasan yang kedua dari Al-Janadi ini, di dalam kitabnya Al-Janadi As-Suluk ini, dia tidak menyebutkan Ba'alawi. Dia menyebutkan, ya kan, dzakara tarjamat Syekh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, bukan Ba'alawi. Mim baiti Abi Alwi, yang asli tulisannya di As-Suluk itu. Ini ada adraj seperti ini. Ada perubahan ini. Gitu loh. Silakan disimak dalam kitab As-Suluk itu. Mim baiti Abi Alwi, bukan Ba'alawi. Mim baiti Abi Alwi. Dirubah tulisannya. Itu namanya adraj.
Nah, bagaimana hukumnya adroj dalam perspektif ilmu nasab seperti dalam kitab Muqaddimat pada bab adroj dikatakan al-adroju fi umudin nasab haramun bittifaqil ulama. Ayo, monggo silakan dikomentari dulu. Saya tak nyomot rokok dulu. Iya sudah. Itu kan sudah. Kenapa Gus? Saya nggak paham juga. Jadi pendengar apa sebenarnya? Beda sudah. Dari Ba'lawi ke Alwi kan sudah beda itu. Beda beda tokoh. Betul. Ya, jelas haram. Nah, itu dia. Karena bisa membingungkan pembaca dan mengganggu kefahaman para peneliti. Iya. Abi Alwi dengan Ba'alawi. Ya lain loh. Iya. Abi Alwi. Ya, lain sih. Nah, iya, mim baiti Abi Alwi dirubah jadi Ba'alawi. Ada. Apa dia itu termasuk di antara 300 mutiara? Tah kok seperti itu? Oh, enggak, Kiai. Enggak, Kiai. Ini bukan 300 mutiara ini, Kiai. Iya. Ini Bukan ya? 300 kata-kata topas. Mun mutiara larang, Kiai, topas. Iya. Apa tuh Mas itu? Topas itu cincin buatan, bukan Oh. bukan asli. Batu permata yang buatan, Enggak. bukan asli. Bener. Kang Tokang. Topas itu adalah tokoh palsu. Ya. Oh, aspal. Aspal. Oh, ini aspal sampean. Kiai, Oh, ini iya. aspal. Asli nggak palsu. Iya. Bahasa Arab aspal bebe, paling bebe. Iya. Aspal paling bebe. Aspal. Iya, aspal. Asli tapi palsu. Jadi makanya gini teman-teman, ayolah kita nggak usah caci maki, nggak usah sibuk-sibuk kita nyari musuh hanya untuk debat otot-ototan. Mendingan kita kaji aja pelan-pelan ini. Iya, kalau saya. Semua boroknya. Iya sampean Gus. Oning cuk kula tak oning kula apa sih kaji ya? Ngini ngaki kula. Kibon tak pernah apa. Sampian merengaki kulis semeja. Lagi sampian Ah. sebelah rokok kulis rokok dek nih gila. Mungkin. Yang mun sejarah Gus rajin maca kula bergerakan Thank you. Partai Komunis Yaman Selatan rajin maca. Mun sejarah rajin maca kula. Kedatangan tahun berapa? Oning kula. Perilaku mereka gimana? Ya tahu nih. Siapa pemimpin waktu itu Partai Komunis Yaman Selatan? Oning kula. Cuma kula dekat tahu nih nasab. Aduh, ini mana ini? Kalau ada Ki Haji ini seru ini. Langsung marah-marah dia itu. Kalau tahu begini itu. Langsung depan. Loh, Iya. yang kemarin itu perempuan itu siapa Gus yang marah-marah itu? Yang mana? Ada perempuan marah-marah ke sampean itu. Suaranya suara Enggak perempuan, ada. entah perempuan entah laki-laki. Nggak pernah ada di sini perempuan naik ke sini, nggak pernah ada. Bukan, tapi suaranya kayak suara perempuan loh Gus. Yang mana ya? Ada marah-marah saya kan. Biasanya Kiai kalau ada perempuan marah-marah. Karena tidak ada respon. Marah kalau tidak ada respon. Kan saya baru kali ini naik saya. Baru kali ini loh naik aneh Gus. Puru mangken gula Nah, naik. iya. Tak pernah naik. Saya hanya menjadi pendengar. Saya jadi naik ini tadi ada permasalahan nasab di grup yang lain itu mereka yang membela itu orang kapalan itu membela Ba'lawi itu. Bukan Kiai, di sini itu nggak pernah ada perempuan naik komal saya Kiai. Berarti itu laki-laki cuma suaranya kayak perempuan aja. Ya, lanjut Gus. Monggo teman-teman silakan. Apa sudah paham semua ya? Paham gula Gus. Kayak oh ini saya komen gula cuma dia bunda ahli dasar gula. Kayaknya penjelasan saya itu terlalu gamblang gitu ya. Coba disamarin dikit. Masuk itu. Biar agak. Ya mudah dicerna, mudah dipahami loh. Nah iya makanya coba kita rubah dulu ya. Sekiranya agak Enggak, sama-sama enak ya dikit sini. gitu. Nah, Enggak, maksudnya kalau terlalu gamblang gini kan sampean enggak mungkin Lugas, bertanya karena lugas sudah sudah. paham. Iya. Kemudian
disamar-samarin aja biar agak bingung-bingung dikit. Kakak. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian ya teman, itu kan dua sudah ya. Alasan dua sudah ya. Iya, iya. Nah, kemudian alasan yang ketiga itu ini bertabrakan dengan kaidah. Bertabrakan dengan kaidah di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab. Gitu. Halaman 85. Nomor urut yang ke-22 kaidahnya. Ya. Bagaimana bunyinya? La yahtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Janganlah orang itu berhujjah bi kasratil masadir dengan berbagai macam sumber referensi. Idza kanat kulluha, apabila adanya semua sumber referensi yang dia jadikan hujjah, tungkolu, itu dikutip Iya. atau dinukil min aslin wahid, dari satu sumber yang sama. Artinya ketika menyebutkan nama Abdullah, maka sumber referensi utamanya itu pasti kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya daripada Bahauddin Al-Janadi. Kalau menyebutkan nama Ubaid atau Ubaidillah, itu sumber utamanya pasti kitab Al-Burqah Al-Musiqah, karya daripada Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Tidak ada yang lebih tua dari dua kitab itu ketika menyebutkan nama Abdullah dan Ubaidillah sebagai putranya Ahmad bin Isa. Nah, kalau sudah ketahuan seperti itu, maka kaidah ini yang menghalangi mereka. Gitu loh. Itu Kiai, monggo silakan dikomentari dulu Kiai. Dikomentari dulu. Iya. Artinya kan ketika memang dari sumber yang satu, itu menunjukkan bahwa Apa itu? bunyi apa itu? Kipas angin paling. Kayak seperti suara angin ya. Ya, namanya kipas angin. Tuh. Nah, kemudian kelanjutan daripada kaidah tadi itu, wa yambaghi ala bahithil ansabi. Dan seharusnya ala bahithil ansabi, ya, bagi para peneliti nasab, alla yuqaddisan nususo, hendaknya tidak menganggap suci keterangan-keterangan yang ada. Artinya menganggap suci itu bagaimana? Fakullu nasrin ada kalamillahi wa hadithi rasulihi sallallahu alaihi wa alihi. Karena semua keterangan selain dari kalamullah Al-Quran dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, fahuwa yakhda'u lit-tahqiq wa tadqiq, maka itu harus diteliti dan dikoreksi. Wa huwa mu'ridun lil khata' was shawab, karena keterangan selain Quran dan hadis itu berpotensi besar akan kesalahan dan juga kebenaran. Jadi kalau ada orang langsung menerima begitu saja keterangan-keterangan yang ada, khususnya di dalam ilmu nasab, berarti dia secara tidak langsung, tanpa disadari, telah mensejajarkan keterangan-keterangan itu dengan Quran dan hadis. Gitu.
Iya, 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 iya. Yang tidak mungkin salah pasti benar itu kan hanya Quran sama hadis. Ya kan? Kalaupun mau dikatakan salah, Oh iya. yang salah itu yang Yang membaca lain dan tetap- yang meriwayatkan, bukan Quran sama hadisnya yang salah. Betul. Betul. Selain Al-Quran itu, Gus, statusnya tetap ma yahtamilus sidqa wal kidbah. Iya, betul. Siti Jenar, hadis saja banyak yang palsu. Yang dibahas di sini ahaditsus sahihah. Tadi kan sudah saya garis bawahi teman-teman. Ya, kalau ada hadis itu dianggap salah atau ada ayat Quran yang dianggap salah, itu bukan Al-Quran sama hadisnya, tapi yang membacakan dan yang meriwayatkannya. Gitu loh. Usulul faham. Iya. Nah, kadang-kadang teman-teman Iya. itu ketika kita Paham membaca salah kaidah atau ini, salah paham. fakullu nassin ada kalamillahi wa hadis rasulihi, itu lalu menuduh kita ini Wahabi, dianggapnya kita ini hanya mau Quran sama hadis, nggak mau yang lain. Lo bukan begitu maksudnya. Ini kaidah nasab gitu loh. Nah, keterangan-keterangan dalam ilmu nasab itu bukan termasuk Quran, bukan termasuk hadis, dan bukan termasuk makalah-makalah yang bermuatan hukum-hukum syariat gitu loh. Itu harus Anda pahami. Ini kajiannya adalah kajian ilmu nasab. Jangan dilarikan ke fikih, ke tafsir dan lain sebagainya gitu loh. Begitu. Jadi teman-teman, menanggapi kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibiyin tadi, dari referensi utama mereka yang disebutkan pertama kali adalah sejarawan Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Itu ada 3 yang menjadi yang menjadi alasan kita itu mengatakan bahwasanya si penulis ini laisa min ahli dirayati bin nasab. Gitu. Bukan bagian dari orang yang ahli di bidang ilmu nasab. Ya, gimana Ustaz Bilal? Minal mu'arrikh. Nah. Iya. Lakin minal mu'arrikh. Iya, Faqat. ini minal Mu'arrikh mu'arrikh faqat. ini. Iya. Minal mu'arrikh ini. Gus, saya masih kurang paham, Gus. Kaidah kedua-dua la yahtaju bi kasratil masadir idza kanat kulluhatun qalu min aslin wahidin. Hmm. Masih kurang paham saya, Gus. Tolong lebih gamblang lagi. Iya, kan begini. La yahtaju. Ya. Janganlah orang itu berhujjah bi kasratil masadir dengan berbagai macam sumber-sumber referensi. Idza kanat kulluha, apabila adanya sumber-sumber referensi yang dia jadikan hujjah itu kulluha semuanya tungqalu, dikutip atau dinukil min aslin wahid dari satu sumber yang sama. Nah, dalam konteks polemik nasab ini ya, ketika menyebutkan nama Abdullah itu pasti sumber referensi utamanya adalah kitabnya Al-Janadi As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, karena tidak ada lagi kitab nasab maupun sejarah yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah kecuali kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk yang ditulis oleh Bahauddin Al-Janadi pada abad ke-8 Hijriah. Iya. Nah, kemudian apabila ada kitab yang menyebutkan nama Ubaid atau Ubaidillah, itu pasti sumber referensi utamanya adalah Al-Burqah Al-Musiqah yang ditulis oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran pada abad ke-9 Hijriah. Karena tidak ada kitab-kitab nasab maupun sejarah ataupun kitab-kitab tabaqat
yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak Ubaid ataupun Ubaidillah kecuali kitab Al-Burqah alias Sakron di abad ke-9. Gitu. Ya. Nah, artinya kitab-kitab di bawah abad ke-8, setelah abad ke-8 dan setelah abad ke-9, ketika menyebutkan nama itu, maka akan terhalangi oleh kaidah ini. Ya. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oleh karena itu Kiai Abdillah, ulama nasab itu melanjutkan wa yambaghi ala bahithil ansabi, dan seharusnya bagi pemerhati nasab atau peneliti nasab alla yuqaddisan nususoh, hendaknya dia tidak menganggap suci keterangan-keterangan yang ada. Kenapa? Fakullu nassin, karena setiap keterangan ada kalamillahi, selain kalamullah Al-Quran, wa hadisi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, fahuwa yakhda'u litahqiq wa tadqiq, itu harus diteliti dan dikoreksi. Karena apa? Karena berpotensi salah dan benar. Yahtamilul khata' was shawab. Gitu. Ya. Gitu. Nah, maksudnya ini apa? Mahnya Lihat teknis itu dulu. kan. Lihat dulu Betul. sumber referensinya kemana. Terus ditulis di abad keberapa. Nah, kan begitu maksudnya ini. Yang abad ke-8 Iya, kan iya. menyebutkan Abdullah ya. Ya, Nanti jadi berubah di abad ke-9 menjadi Ubaidillah gitu ya. loh, itu beda orang, Bang Ustaz Abdillah. Jadi gini, Beda ya? Al-Janadi itu beda. Al-Janadi itu ketika menyebutkan Ahmad bin Isa memiliki anak bernama Abdullah, itu sedang menceritakan keluarga Abul Hasan Ali bin Abil Jadid, bukan Ba'alawi. Iya. Ya, cuman kan di framing itu Abdullah menjadi Ubaidillah gitu ya. Nah, Kalau ngaji tasrif itu- nanti jadi Fuailun gitu ya. Iya. Nah, itu namanya masrukun bil ansab, pembegalan di dalam nasab. Iya. Nah, siapa Nah, yang masuk suka kutub menuduh-nuduh Pak. orang lain itu membegal, padahal kelompok mereka sendiri yang membegal. Gitu loh. Izin Gus, Silakan, silakan. Kutub Torik. mohon maaf yang lain. Kenapa pembahasan masalah kitab-kitab nasab ini sering diulang-ulang? Soalnya begini, ya yang namanya IQ seseorang itu kan pasti beda-beda. Putus-putus bang. Diulang Cek suaranya monitor. putus-putus. Tidak jelas. Cek monitor. Lanjut, aman. Kenapa pembahasan ini atau kitab Diulang. nasab ini selalu diulang-ulang? Karena yang namanya IQ seseorang itu kan beda-beda, termasuk saya itu termasuk yang lemot juga. Soalnya dari 2023 sampai sekarang saya baru paham alur ceritanya ini baru kemarin, baru sekitar 6 bulan yang lalu, baru agak paham. Makanya kalau orang yang tidak setuju dengan tesis Kiai Imad itu justru kalau tidak mengikuti kajian-kajian seperti ini, maka tidak akan mendapatkan poin utamanya. Kan poin utamanya ini kan di kitab Burqatul Musikoh, di mana kitab Burqatul Musikoh ini berasumsi yang diasuluk itu diasumsikan sebagai leluhurnya Ali Asakron, kan begitu Gus? Nah, Betul. sedangkan yang diasuluk itu bukan menceritakan Ahmad bin Isa sampai ke Sayyidina Ali. Maksudnya sampai yang dimaksud Al-Burqah. Kan begitu, Gus? Orang lain antara Abdullah dengan Ubaidillah yang dimaksud Ali Asakron, apalagi dipendekkan lagi menjadi Ubaid, itu
beda orang. Itu saya baru paham sekitar berapa bulan yang lalu. Padahal saya mengikuti polemik nasab ini dan kajian-kajian ini sudah sekitar 2023 yang lalu. Saya baru apa ya? Candeng metur baru nih ke poinnya. Baru itu Gus. Saya kan lebih banyak mengcounter di Facebook daripada di TikTok. Soalnya kalau di Facebook saya masih bisa mikir, masih bisa buka buku untuk jawab. Iya. Makanya Rumil itu sampai blokir akun saya. Ya monggo-monggo yang lain. Iya. Gimana Ki Azra? Cucok, sip. Wah, mak pada cucok di wahluk bilu ya Ki Azra. Mengenai yang sudah dijelaskan barusan Gus, itu kan begini. Kalau yang saya itu yang Syekh Nawawi Al-Bantani, terus siapa yang di atasnya lagi itu, terus sampai kitab-kitabnya Ba'alawi yang menjelaskan kalau Ubaidillah atau Ubaid ini keturunan Kanjeng Nabi, itu kan tetap semua sumbernya ke Burqatul Musikoh. Sedangkan Burqatul Musikoh ini mencangkok ke As-Suluk. Kalau yang saya pahami seperti itu, Gus. Betul. Jadi Betul, walaupun betul. sebanyak apapun setelah kitab Burqatul Musikoh atau yang masih bersumber ke Burqatul Musikoh itu tidak bisa dijadikan landasan dasar. Itu yang saya pahami. Monggo dikoreksi kalau misalnya ada yang kurang atau yang salah. Monggo, Gus. Iya. Betul itu. Betul itu. As-Suluk itu di abad ke-8, Gus. As-Suluk itu di abad ke-8. Berarti Karena masih jauh. wafatnya Al-Janadi itu pada tahun 732. Itu sudah awal kedua, permulaan kedua, dekade kedua dari abad ke-8. 700. Artinya masih jauh banget ya, masih jauh banget dari abad ke-5 aja masih jauh banget. Masih jauh. Artinya memang sampai saat ini kita belum menemukan kitab yang di abad ke-5 membahas tentang nama itu gitu. Iya, betul. Ya, kalau mengutip Gus Raden itu atau Gus Rafi itu ya ciluk banget itu. Dan begini teman-teman, saya punya logika spekulatif ya. Saya sebutnya logika spekulatif gitu. Kenapa? Mereka ini kan sebenarnya kan pongkol nasabnya itu kan Ubed. Ya. Karena sesuai dengan keterangan yang disampaikan Ali As-Sakron di dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiko halaman 150 sampai 151. Leluhurnya itu bernama Ubed. Sebagaimana redaksinya hakadza huwa huna Ubaidun. Demikianlah di sini adalah Ubed al-ma'rufu inda ahli Hadramut yang dikenal oleh penduduk Hadramut. Wal musattaru fi kutubihim dan yang tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Wal mutadawalu fi silsilati nasabihim dan yang menyebar di dalam silsilah mereka. Wa nisbatuhum dan penisbatan mereka annahu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, berarti kan leluhur mereka itu Ubed gitu loh. Harusnya mereka ini bukan Ba'alawi tapi Ba'ubed harusnya. Iya. Nah, kemudian kenapa dia menggunakan Ba'alawi padahal Ba'alawi ini adalah nama salah satu putra daripada Ubed menurut catatan Ba'alawi. Kenapa kok menggunakan Ba'alawi bukan Ba'ubed? Padahal leluhurnya namanya Ba'ubed. Gitu loh. Ya, logika spekulatif saya itu adalah satu bentuk upaya untuk mengelabui
Karena di dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab dan tobakot, untuk menyebutkan secara global ya dzurriyyahnya Kanjeng Nabi itu disebutkan dengan istilah Alawiyin atau Bani Iya. Alwi. Bani Alwi.